Halo semua, apa kabar? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah rencana yang ambisius banget dari sebuah kota di Indonesia Timur yang mau mengubah total hubungannya dengan sampah. Ini bukan sekedar program bersih-bersih biasa loh, tapi sebuah misi ekologis yang skalanya besar. Yuk, langsung aja kita bedah. Kita mulai dari kutipan yang jujur ya, ngenap banget dari Masyud Azikin, seorang pegiat lingkungan di Makassar. Coba deh, bayangin. Ada kota baru yang tumbuh diam-diam, nggak ada di peta, dan seluruhnya terbuat dari sisa-sisa konsumsi kita. Gambaran ini tuh langsung membawa kita ke jantung masalahnya, tempat pembuangan akhir tambang apa. Dan ini skalanya, biar kebayang. Setiap satu hari, ada lebih dari 1.000 ton sampah yang diangkut ke TPA itu. Angka ini bukan sekedar statistik ya. Ini adalah bukti fisik dari cara kita semua hidup dan mengonsumsi di kota. Ini warisan harian kita. Nah, dari sinilah kita masuk ke bagian pertama, kota sampah. TPA yang udah kayak gunung ini bukan cuma masalah teknis pengelolaan, tapi udah jadi semacam simbol kegagalan kita dalam mengelola apa yang kita buang. Dan ini tentu aja jadi ancaman serius buat masa depan kota itu sendiri. Sebagai respons dari kondisi darurat ini, lahirlah sebuah kampanye yang berani. Makassar Nol Sampah 2029. Ini dilihat bukan cuma sebagai solusi teknis, tapi lebih dalam dari itu, sebagai sebuah koreksi arah peradaban kota. Ini upaya buat mengubah cara pandang kita semua secara fundamental. Jadi, apa sih sebenarnya misi Nol Sampah ini? Intinya, ini adalah soal pergeseran paradigma total. Cara kita ngelihat sampah itu dibalik 180 derajat. Coba deh kita lihat perbedaannya. Oke, di sisi kiri kita lihat model lama yang ya gitu-gitu aja. Kumpul, angkut, timbun. Sampah itu dianggap masalah orang lain begitu keluar dari rumah kita. Tapi coba bandingin sama yang di kanan. Ini sebuah revolusi. Logikanya dibalik total. Sampah bukan lagi akhir cerita, tapi justru jadi titik awal dari sebuah siklus baru. Sebuah ekonomi sirkuler yang mulainya dari mana? Dari dapur kita masing-masing. Dan yang jadi dasar dari semua ini adalah prinsip yang mungkin udah sering banget kita dengar. 3R. Reduce, reuse, recycle. Tapi kali ini bukan lagi cuma slogan di poster sekolah loh. Ini benar-benar mau dijadiin DNA-nya setiap rumah, setiap hotel, setiap bisnis di Makassar. Tentu aja, misi segede ini butuh rencana yang konkret kan? Gak bisa cuma ngomong doang. Nah sekarang mari kita lihat gimana Makassar mau mengubah visi ini jadi kenyataan lewat strategi multi-cabang yang menurut saya cerdas banget. Rencananya ini punya 3 pilar utama, 3 fondasi kuat. Pertama, dan ini yang paling penting, memberdayakan warganya sendiri. Kedua, membangun infrastruktur yang mendukung. Dan yang ketiga, ini keren, memanfaatkan kekuatan alam. Yuk kita kupas satu-satu. Pilar pertama ini soal kekuatan warga. Jadi ini bukan perintah dari atas ke bawah, tapi sebuah gerakan dari bawah. Kuncinya ada di penguatan sistem bank sampah, yang diubah jadi semacam mesin ekonomi mikro. Di sini, disiplin memilah sampah itu dihargai secara harfiah. Sampah yang tadinya nggak ada harganya, jadi punya nilai ekonomi, jadi aset. Nah, sekarang coba deh lihat data ini. Ini menarik banget. Ternyata, setengah dari total sampah harian di Makassar itu sampah organik, 50%. Fakta ini penting banget karena membuka pintu untuk solusi yang brilian dan sangat alami. Dan dari fakta tadi, kita bisa lihat ada 2 pendekatan infrastruktur yang berbeda, tapi saling melengkapi. Di satu sisi ada PLTSA, ini solusi teknologi tinggi buat mengubah sampah jadi listrik. Di sisi lain, buat ngatasin 50% sampah organik tadi, ada solusi biologis yang jenius banget, Pusat Budidaya Maggot. Yap, Maggot. Mereka ini pasukan kecil yang mengolah sampah organik jadi pakan ternak dan pupuk. Sederhana, tapi efektif. Oke, rencananya keren, teknologinya canggih, kelihatannya udah lengkap kan? Tunggu dulu. Ada satu faktor lagi yang sering banget jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah rencana besar, faktor manusianya. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Apakah dengan adanya PLTSA, dengan sistem bank sampah yang kuat, masalahnya otomatis beres gitu aja? Ternyata, jawabannya nggak sesimpel itu. Dan disinilah kita sampai ke intinya. Tantangan terbesar dari program Makassar Nol Sampah 2029 ini ternyata bukan soal membangun pabrik atau nyediain tempat sampah. Tantangan terbesarnya adalah mengubah perilaku kita semua. Tanpa edukasi yang masif dan partisipasi yang tulus dari masyarakat, teknologi secanggih apapun ya cuma bakal jadi pajangan mahal yang nggak ada gunanya.
Jadi, pada akhirnya, seluruh kampanye ini bisa kita lihat sebagai sebuah ujian besar. Sebuah tes, bukan cuma untuk pemerintahnya, tapi untuk karakter, komitmen, dan kedewasaan ekologis seluruh warga kota Makassar. Dan ini mungkin cara terbaik buat kita paham apa tujuan akhirnya. Nol sampah itu bukan target angka absolut. Ini lebih ke metafora untuk nol pembiaran. Artinya, nggak ada lagi sampah yang dibuang gitu aja tanpa rasa tanggung jawab. Ini soal mengubah etika dan kebiasaan kita secara total. Jadi, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Mampukah Makassar memenangkan pertaruhan besarnya ini? Mampukah mereka merubah sesuatu yang dianggap kotor dan gak berguna menjadi sebuah cermin yang merefleksikan kesadaran dan kedewasaan baru warganya terhadap lingkungan? Jawabannya tentu saja akan kita lihat di tahun-tahun mendatang.